Saya sering katakan bahwa ditetapkannya Penajam Pasir Utara dan bukan menjadi ibu kota negara adalah berkah bagi kita di Provinsi Kalimantan Timur ini, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukungnya, apalagi Liga UNHAS itu wajib hukumnya untuk mensukseskan ibu kota negara. Dan satu yang paling kita syukuri, dan ternyata Liga UNHAS yang menjadi PLT Bupati Padang Pasir Utara. Ini adalah sesuatu yang harus disampaikan oleh Ketua Umum kita, bahwa harus kita genggam IKN. Bukan kita tidak menggenggam buta-buta, karena sudah ada penunjuk jalannya di sana. Jadi kalau kita tidak genggam, alangkah cilakanya Liga UNHAS ini. Disamakan di momen ini. Ya. Sekarang adalah Rektor Universitas Balikpapan. Biar aja beliau memperkenalkan diri sendiri. Saya persilakan Dina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketum dan para senior sekalian. Nah, hari ini topiknya menarik sekali. Tentu saja kita akan mungkin bicara hasilnya nanti apa peran KUNHAS untuk ibu kota negara. Nah, sebelum saya mulai, saya perlu menyampaikan bahwa di saat IKN mau dipindahkan atau mau menjadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota, posisi saat itu adalah 2019 dan saya adalah dekan Fakultas Teknik UNHAS. Ini Pak, ini kalau masih oke. Jadi saya dekan Teknik UNIBA, kemudian ketua IKT Kalimantan, kemudian ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Kaltim dan Korwil Kalimantan. Kemudian secara nasional adalah staf ahli menteri untuk ketenagakerjaan dengan dulu Dewan Ketenaga Nasional dan dalam kapasitas sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Navigasi di Indonesia. Jadi relevan. Sehingga pada saat pertama kali IKN akan dipindahkan, ada yang ditanya. Yang ditanya itu akademisi, saya sebagai ketua PI, sebagai praktisi, dan sebagai akademisi. Pertanyaannya sederhana. Ini belum ditetapkan Kalimantan atau Kaltim. Layak nggak Kaltim sebagai IKN? Dalam artian ada gambut, apakah bisa bangun belum kejar tertarik? Sebagai ketua PII dan kebetulan Dirjen Cipta Karya adalah wakil ketua umum PII, kami bersahabat berteman. Dia sekarang ketua pelaksana otorita IKN. Dari hasil diskusi menyatakan teknologi modern memungkinkan apapun bisa dibangun. Kalau di Kaltim atau di Balikpapan dan Samarinda bisa dibangun, berarti di Penajam Pasir Utara bisa dibangun. Itu 2 Agustus. Oke. Itu salah satu poin. Jadi ketika ditanya apa peran IKA UNHAS Kaltim, maka jawabannya alumni IKA UNHAS Kaltim, alumni IKA UNHAS yang meyakinkan bahwa daerahnya beliau bisa jadi ibu kota negara. Di 26 Agustus Pak Presiden menyatakan Kaltim dipindahkan ke Sepaku dan Samudra. Itu takdir Tuhan juga. 26 Agustus siang saya bersama dekan Fakultas Teknik UNHAS, kemudian dekan Fakultas Teknik UI dan UGM, kedua dekan Fakultas Teknik UI ini ketua Forum Dekan Teknik Indonesia. Nah, saat itu sudah ada konsep bahwa IKN konsepnya green, smart, kemudian sustainability, forest. Sebagai kita kalau bicara UNHAS, ya bicara UNHAS, kita punya selalu lautan. Nah, di situ kami riskkan. Ini konsep besar dirancang Pak Penas. Kami mempelopori kerjasama dengan FDDI menyatakan tidak lengkap, harus ada busi karena melalui alur laut kepulauan Indonesia itu alur laut kepulauan Indonesia Selat Malaka yang bikin Singapura dan Malaysia. Jadi dalam konsep itu kemudian ya takdir Tuhan juga saya dari Sekjen Dekan Teknik Indonesia saat itu
Sekjennya Dekat Teknis Indonesia, kebetulan ketuanya Prof. Rizal, Dirjen Dikti. Sehingga pada saat itu juga Forum Dekat Teknis Indonesia sebagai organisasi pertama yang mendukung IKN pindah. Ini yang di belakang hari yang akan berdebat, yang merasa pakar, layak nggak dipindahkan IKN ke Kalimantan. Oke, berlanjut sehingga salah satu konsep yang kami masukkan Blue City, yang kalau kita lihat delineasi konsep IKN itu 2019, 2020, 2021 itu belum ada Blue City. Tapi 2022 ada Blue City dalam artian laut sebesar 56 ribuan atau 60 ribuan itu dimasukkan ke kawasan ibu kota negara. Ini konsep yang kita sampaikan. Nah, di awal-awal ini sekedar penyampaian. Ini kaitannya dengan IKUNHAS dan ini kemarin saya terang dengan karakter yang disampaikan oleh Pak Amran Sulaiman. Jadi setelah itu kami semua Dekan Teknis Indonesia di Kaltim berbicara, kalau misalnya ahli geologi bicara geologi, yang lain keahlian apa bicara terkait potensi ekspor bicara. Jadi saat itu final bahwa para pakar keteknikan yakin kan. Kemudian kami lanjut ya. Sambil jalan aja, saya sambil bicara juga. Oke, jadi kaitannya dengan IKUNHAS, ini yang paling perlu. Ya. Nah, di IKUNHAS ini, kalau kita bicara IKN, yang pertama masuk di otorita itu adalah Prof. Mas Jaya. Itu di-SK-kan oleh Seknek. Ya, jadi pada saat di-SK-kan ada dua, aku, kemudian yang satu lagi Wakil Menteri KLHK, kemudian semua pejabat tinggi lah. Nah, dalam perjalanan tanggal 10 Mei saya diundang ke Jakarta sama kepala dan wakil kepala otorita. Kemudian waktu itu saya janjian dengan di Rektor Unhas, jadi saya bilang saya tidak jadi datang, tapi tetap harus berangkat besok. Nah, di saat itulah saya bicara 2 jam sama kepala otorita. Beliau menyampaikan bahwa Pak Israeli kita sangat menentukan ya untuk menjadi itu ceritanya dan itu Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya akan sampaikan beberapa saja. Nah, kalau IKN ini sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah maksud saya, Peraturan Presiden Nomor 62, 63, 64, 65, semua pertanyaan itu sudah selesai. Kalau bicara masalah hukum, 2 hari yang lalu semua sudah diputuskan. Gugatan tidak sah untuk memutuskan. Nah, kaitannya dengan tujuan IKN supaya kita bisa berperan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tujuan IKN adalah satu, kota dunia untuk semua, ya, kota dunia untuk semua. Yang kedua, simbol identitas nasional. Jadi ketika Pak Jokowi menyebut Nusantara itu wajar-wajar saja, meskipun ini jadi catatan di ketika Pak Jokowi menyatakan IKN harus Nusantara, cara sebenarnya tidak bisa. Banyak yang terus Bupati menanya tuh, waduh apa lagi dia bikin saya, kenapa tidak setuju Pak Jokowi? Nah itu. Nah tapi setelah itu dari kepentingan besar, kemudian kami berkumpul di Kalimantan di konsorsium para rektor, kemudian kita terima Pak Jokowi, tapi saya punya catatan. Karena saya menginginkan Nusantara ini namanya Paku Negara. Pak itu pasar, itu Kutai, negara. Tapi tidak ada masalah. Kemudian ketika sama-sama Polda saya sampaikan bahwa sebaiknya tidak apa-apa Nusantara, tapi kalau Samboja nanti namanya Samboja Negara, kemudian Sepaku Negara, Muara Jawa, Muara Negara, untuk mengidentifikasi bahwa konsep Nagari Rimba Nusa, yang jadi Nagari Rimba Nusa oleh pemenang tender itu memang dikatakan bahwa ini akan jadi kota 70% adalah hutan. Jadi Nagari Rimba Nusa, saya ketemu dengan segalanya. Saya tanya kenapa konsepnya Nagari Rimba Nusa? Yang benar itu Nagari Rimba Nusantara, harus ada antaranya. Antara itu lautan, harus pemanfaatan air dan laut. Akhirnya banyak menyatakan bahwa itu pas. Kemudian kaitannya dengan apa Unhas yang bisa perankan. Ya. Jadi ini kebetulan, ini takdir Tuhan juga. Di 2019 Pak Menteri itu masih menteri. Ada acara kahfi di sini. Kami secara kebetulan tadi terekam, kami wawancara sama dia sebagai Menteri Pertanian. Ini bagaimana sebenarnya IKN? Beliau menyatakan
IKN itu harus punya apa? Ketahanan pangan. Bagaimana caranya? Dia bilang ada konsepnya. Itu di Desember 2019. Jadi jauh sebelum orang bicara. Nah kemudian ketika bicara ketahanan pangan, kami kebetulan di grup WA Tim Otorita disampaikan, oh ini mereka harus tetap diberdayakan. Nah dengan demikian kemudian semua bicara, waktu itu otorita bicara dan dia sampaikan kita siapkan 20.000 hektar IKN itu untuk ketahanan pangan. Nah dengan demikian terakhir juga waktu kita ada diskusi AMDAL itu dari Samboja yang khususnya petani itu keberatan. Bagaimana bisa dia punya tanah-tanah pertanian harus siapkan. Tapi kita kesimpulannya semua pertanian di tanah IKN bahkan di sekitarnya di mitra itu akan dijadikan tetap konsep ketahanan pangan. Dengan demikian ketika kita bicara apa peran IKUNHAS, yang pertama ya dari pembicaraan tadi konsep kemaritiman untuk di IKN itu, karena saya tahu ahlinya di Jawa masih lebih sedikit dibanding ahlinya di Makassar, itu kita bisa ngambil peran di sana. Kenapa saya katakan ketika saya kebetulan praktis maritim, punya pengalaman di kemaritiman, Kaltim ini punya potensi maritim yang luar biasa. Orang pakar di sana kebanyakan PUPR, jarang yang menentu terkait kemaritiman. Makanya kalau misalnya bicara peran optimal di sana. Ya maaf, ini 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Terus yang kedua, ketahanan pangan. Kemarin kami sengaja undang Pak Menteri dengan tujuan bahwa kita masuk di sana. Karena beliau penggagas pertama kali. Dan itu kita harus follow up. Kami dan Mas Sofi insya Allah siap membackup-nya. Nah, terakhir, sebagai kesimpulan tadi hanya dengan diskusi, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu dengan IKN. Mari kita satukan langkah nafas untuk IKN. Bukan kita yang akan dibantu, tapi ada kita. IKN itu diperuntukkan untuk buat lagu untuk semua. Untuk Kaltim, untuk Indonesia Timur, untuk Indonesia dan untuk dunia. Untuk Kaltim kita berharap semua sejahtera. Untuk Indonesia Timur dia adalah pemasok utama di IKN. Untuk Indonesia bahwa ini pertama kali ini suka atau tidak suka Jakarta itu harus ditinggalkan dan dia hanya akan jadi kota bisnis, tidak jadi kota pemerintahan. Yang kedua, IKN itu akan menjadi penggerak ekonomi. Inilah kita bisa masuk. Saya dengan ketua Pak Apli itu sempat bicara. Berdiri di rumah kita kalau proyek-proyek di sana. Kita punya kebetulan siapa Ula itu ketua asosiasi IAI Ikatan Arsitek Indonesia. Itu dia bilang kalau dulu saya biasanya proyeknya di bawah 1 miliar di atas 1 miliar. Ada lagi alumni UNHAS datang ke kantor dia sampaikan saja dia di BUMN konsultan. Dia bilang ini kita kayak muntah-muntah dengan proyek ini. Di sini juga ada beberapa direktur, Perumda ada Rusfat, ada Gunawan, itu saatnya sudah di sana. Nah makanya dengan demikian IKA Kalimantan Timur itu sampai bicara topik kita di sini. Dan kita bisa masuk. Kebetulan saya ada di sana dan saya tahu apa yang dibicarakan tadi. Ada orang bilang investor kurang. 2 minggu lalu saya di kantor otorita. Yang mau presentasi untuk masuk di IKN itu sangat banyak. Sangat banyak. Jadi yang ketiga sebagai simbol identitas nasional. Bahwa itu milik nasional. Balikpapan, Kaltim, Sepatu atau IKN itu adalah negeri Bhinneka Tunggal Ika. 30% Jawa, 28% lebih Sulawesi, sisanya gabung-gabung. Itu yang bisa saya sampaikan. Akan tetapi satu hal yang saya sampaikan, IKUNHAS harus punya peranan di sini. Saya tahu kemampuan kita tidak kalah dengan mereka. Dengan demikian saya sebagai penutup saya bisa ingatkan tidak mungkin bendungan Sepaku semua itu selesai tanpa ada isu IKN. Mungkin 10 tahun yang akan datang selesai. Tidak mungkin jalan dari kilo 38 ke IKN itu selesai tanpa isu IKN. Tidak mungkin tol yang akan dibangun di 5 blok itu akan dilaksanakan tanpa IKN. Tidak mungkin tanah yang dari Pulau Sungai Barang, itu Pulau Barang itu bisa dibebaskan tanahnya nanti tanpa isu IKN. Dengan demikian, tadi suka atau tidak suka, IKUNHAS sudah menyatakan IKN dan kita semua punya Nusantara. Berarti ada 2 hal. Kita setuju itu dan harus memberi peranan untuk itu. IKN adalah untuk Indonesia hari dan masa depan. Catat 3 poin itu.
simbol identitas nasional di sana adalah milik Indonesia, ya, Nusantara. Penggerak ekonomi nasional, orang-orang yang punya Unhas harus mengoptimalkan bagaimana itu bisa berdaya. Yang ketiga, ini kota dunia untuk semua. Jangan pernah bayangkan sama dengan Jakarta ini. Jakarta itu kita tinggalkan bukan karena kita tidak suka. Dan saya punya istilahnya wali kota Makassar, ahli arsitek, dia bilang itu kalau bangun istilahnya kalau perbaiki Jakarta sama dengan membangun bahannya 2 kali lipat daripada IKN. Yang kedua dia sampaikan IKN itu sama dengan kapal bahtera penuh. Ya. Yang ketiga dia nyatakan di Jawa itu Majapahit itu hebat itu. Tapi kan bangunannya banyak yang hilang sekarang itu kan apa? Dan itu tidak tertutup kemungkinan Jakarta akan seperti itu. Saya sampaikan penelitian menyatakan 56 triliun per tahun menurut ini penelitian itu rugi kita karena macet, polusi dan lain-lain. Yang kedua dikatakan hasil penelitian yang kemudian diamini Presiden Amerika Serikat 4% itu tiap tahun 4 cm tiap tahun itu. Jadi Bapak Ibu sekalian luar biasa kita ini sambil nawar. Kalau Pak Ketua Umum bilang IKN, kita bilang Nusantara, berarti kita harus berada di dalamnya. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lewatnya, cuma saya tidak bisa kesebenarnya kita ngomong kubu-kubu di bagian akhir. Amran akan menjelaskan potensi nikel, baterai itu energi baru terbarukan. IKN itu energi baru terbarukan, bukan fuel dan lain-lain. Yang kedua, pertanyaan kedua, kesiapan IKN sampai finish. Jadi perlu saya sampaikan, ini IKN sudah pasti finish. Hanya finishnya di 2045. Jadi ada 5 tahapan pembangunan undang-undang dan peraturan. Nah, kalau kita bicara finishnya seperti apa, ini undang-undang dan peraturan presiden sudah selesai. Dan kalau Bapak mungkin karena kita tidak sempat baca. Kalau Bapak baca semua unek-unek atau apa yang akan ditanyakan itu terjawab dengan sendirinya. Karena undang-undang saja itu sampai tebalnya luar biasa, penjelasannya atau lampirannya luar biasa. Dan apa yang ada di benak, mau bicara transportasi, mau bicara finishnya itu sudah terjawab. Saya sarankan baca itu dari undang-undang peraturan presiden. Kemudian AMDAL Mitra IKN. Nah, ini selain AMDAL Mitra IKN, pada tanggal 1 Juni dan 4 Juni, otorita dan masyarakat itu sudah melakukan AMDAL, meminta masukan semua, dan itu dalam proses, insya Allah sudah selesai semua. Hanya memang betul, mitra IKN harus mengantisipasi. Catatan saya, Kabupaten Kota optimal, ya, dan itu yang perlu dilakukan. Kemudian menurut lokal IKN dan mitra, nah ini Bapak Ibu sekalian, IKN khusus otorita dan kami sebagai itu siang malam memikirkan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat lokal dan IKN. Jadi waktu tanggal 1 Juni sampai sama Bupati juga itu kita panggil. Jadi kita akan di tahapan. IKN ini 290.000 hektar tanpa 60.000 hektar laut, jadi sangat luas. Yang akan dibangun pertama kali itu adalah kawasan ini pusat pemerintahan sampai 2024. Apa yang dibangun masing-masing misalnya rumah ASN, istana presiden, wakil presiden, kemudian kementerian dan lain-lain, pejabat negara lah. Itu di kawasan 5.600 hektar atau 6.000 hektar. Itu lebih luas dari Jakarta. Jadi luas sekali. Jangan pernah takut. Makanya saya bilang ini kita muter-muter dengan proyek ini sampai tahun 2055 sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Memang yang terdekat ini tinggal kembali ke kita. IKN itu terbuka setiap saat. Ajukan proposal apa yang Anda inginkan di IKN itu terbuka luas. Terkait tadi mitra lokal juga itu untuk sementara Pak Bupati kemudian Kecamatan Sepaku karena itu akan dibangun pertama kali. Hanya tidak enak dibilang siapa masyarakat lokal yang mau dikasih pendidikan, dikasih semua. Mau di bidang konstruksi, mau di bidang lain-lain dikasih semua. Dan ini sudah tahapan kesekian, malah kita merencanakan ribuan akan dilatih terkait dengan konstruksi. Sekarang tinggal nanya, kalau misalnya Pak Israel ini katanya mau dilibatkan masyarakat lokal. Ketika bertanya yang mau dilibatkan itu siapa saja? Kalau saya di sini saya catat saja. Kalau ada yang mau sampaikan proposal, misalnya mau terlibat di sana, silahkan. Hanya ini saja pengalaman yang lalu saya di otorita di Bapak. Ada konsep ini kita kan baru 2024 itu sudah ada bangunan minimal tower, kemudian untuk tempat tinggal karena ada sekian apartemen yang akan dibangun.
Itu tinggal kita mau pakai misalnya kontraktor lokal tapi lama selesai, atau kontraktor internasional yang bisa membangun 300 dalam 1 hari. Wah, itu kan yang kita kan. Jadi terbuka, ditunggu ke sana. Kalau ada yang misalnya yang mau misalnya, oh libatkan saya sebagai orang lokal, baik dari usaha maupun pendidikan, tanya ke saya akan kasih akses untuk otoritas. Oke, saya sampaikan sekali lagi. Di IKN ini saya juga kemarin ada tadi Profesor Malvin mengundang semua peneliti di Indonesia dan dokter di universitas. Saya bilang sekarang IKN membutuhkan orang meneliti, banyak penelitian yang harus dilakukan. Dan saya sepakat dengan kepala otorita. In case suatu saat ada hal yang negatif terkait IKN, kita harus nego. Tapi hingga hari ini terkait misalnya sampai final, saya tanya pertanyaan apa yang Anda akan kita untuk tidak memindahkan IKN? Karena suka atau tidak suka, IKN itu harus pindah dari Jakarta. Karena Jakarta itu turun secara terus-menerus. Kalau mau dibangun 2 kali pembangunan IKN, dan bukan Sulawesi, bukan Sumatera, itu sudah ada ring of fire. Ya. Nah ini juga pusat pemerintahan. Saya lanjutkan lagi. Pelibatan lokal dalam membangun IKN. Lanjut saja. KSO, pembangunan daerah, fasilitas kredit masyarakat posisi, semua akan dikembalikan. Satu konsep yang terakhir itu, jadi yang mau jadi petani silahkan jadi petani. Kita akan jadikan petani modern. Ada 20.000 hektar di sana. Dan itu kita utas sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada teman di sini, pokoknya habis waktunya harus berhenti. Ya. Jadi tolong selesai. Ya, jam 13.30. Jadi selesai saya habis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dimohon untuk kembali ke ruangan ini di jam 13.30 untuk agenda muswir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu ditanggung oleh masyarakat Kalimantan, dan itu tidak butuh banyak. Kita sudah hitung berapa sih nanti penduduk di Kalimantan Timur. Sekarang ini ada 3 juta. Yang akan datang di 1,5 juta. Katakanlah 2 juta, berarti 5 juta. Nah 5 juta ini ditopang, bisa ditopang dengan sawah. Itu kurang lebih 50.000 hektar. Sekarang ini Kalimantan Timur ada 100.000 hektar. Persoalannya ada 2. Kita meningkatkan planting index. Yang dulunya tanam 1 kali bisa menjadi 3 kali dengan teknologi pertanian modern. Yang kedua, kita tingkatkan produktivitas yang dulunya bahkan 2. Waktunya yang bawa itu saat diserahkan kan nanti minta pertanyaan. Iya. Coba dekat aja, yang mau dekat situ. 1, 2, 3. Yang mau ikut silahkan. Luar biasa kamu.